Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maila Asmiani Fatika dengan NIM 214745598 KT 09491. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan spasial peta tingkat bahaya erosi. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Maila Asmiani Fatika, Luna Krasota, Olivia Shiva, dan Nasiwa Hani. Lokasi yang kami pilih yaitu di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan luas 984,7 km². Kondisi biofisik yaitu curah hujan tinggi, kelerengan curam, dan terdapat tanda erosi. Kondisi sosial ekonomi yaitu pertambahan penduduk dan kebutuhan lahan di Kabupaten Wonosobo. Banyak lahan yang terbuka karena terkena erosi memerlukan upaya konservasi tanah yang mendesak. Tanda-tanda erosi seperti tanah yang terbawa dan terpecah, serta adanya alur dan parit erosi yang tidak teratur dan sejajar dengan lereng, beserta akar tanaman yang terbuka menjadi bukti nyata terjadinya erosi di Kabupaten Wonosobo. Data yang kami gunakan yaitu peta administrasi wilayah Wonosobo, peta rata-rata curah hujan tahunan Wonosobo tahun 2023, peta jenis tanah Wonosobo, peta kelerengan Wonosobo, dan peta tutupan lahan Wonosobo 2019. Pada praktikum acara 2 ini dilakukan pemodelan spasial peta tingkat bahaya erosi atau TBE menggunakan data administrasi wilayah, rata-rata curah hujan tahunan tahun 2023, jenis tanah kelerengan, dan tutupan lahan Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan dalam format file, shapefile, keempat parameter tersebut dilakukan scoring sesuai ketentuan yang dilakukan, kemudian semua data dilakukan intersect. Nilai R, K, LS, dan CP akan muncul setelah pemberian skor dan digunakan untuk menghitung besaran erosi. Berdasarkan nilai A tersebut atau nilai erosi, dapat ditentukan kelas TBE dan dibuat peta TBE sesuai wilayah. Kemudian TBE 1 dengan skor kurang dari 15, kategori sangat ringan. TBE 2, 15-60, kategori ringan. TBE 3, 60-80, kategori sedang. TBE 4, 180-480, kategori berat. Kemudian TBE 5, lebih dari 480, kategori sangat berat. Berikut gambar bagan dari rumus Yuso. Berikut hasil peta tingkat bahaya erosi Kabupaten Wonosobo. Sehingga didapatkan TBE 1 sangat ringan sebesar 6,7%, TBE 2 ringan sebesar 20,4%, TBE 3 sedang sebesar 20,3%, TBE 4 berat sebesar 31,1%, dan TBE 5 sangat berat sebesar 21,5%. TBE 1 didominasi oleh sawah, TBE 2 dan 3 didominasi oleh hutan tanaman, TBE 4 didominasi oleh pertanian lahan kering campuran, dan TBE 5 didominasi oleh pemukiman. Baik, berikut kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pengelolaan TBE 1 seluas 65,98 km² yang didominasi oleh sawah dapat berupa pembuatan teras seperti tangga pada lahan untuk menghambat aliran air dan mengurangi erosi. Selain itu, pembuatan rorak lubang kecil diperlukan untuk menampung air dan menjaga kandungan bahan organik tanah yang tinggi sehingga struktur tanahnya tetap baik dan kemampuan mengikat airnya meningkat. Kemudian terdapat teknik pemberian pupuk organik dan mulsa dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah. Kemudian pada TPI 2 ringan seluas 200,88 km² dengan dominasi hutan tanaman, dapat dilakukan pengelolaan berupa teknik vegetatif dengan penanaman tanaman pokok dengan tanaman semusim dan tanaman yang tahan terhadap kondisi kurang cahaya, dan pemanfaatan sisa atau residu tebangan sebagai bantalan saat melakukan penebangan, pengangkutan, dan penyaradan.
Kemudian untuk TBE 3 seluas 199,89 km kuadrat, dominan hutan tanaman dengan pengelolaan yang sama dengan TBE 2. Kemudian TBE 4 berat dengan luas 306,24 km kuadrat, dominan pertanian lahan kering campuran dengan pengelolaan yaitu penanaman tanaman pokok dengan semusim dan pembuatan terasering. Kemudian TBE 5 sangat berat sebesar 211,71 km kuadrat, dominan pemukiman, sehingga dapat dilakukan pengelolaan berupa pembuatan sumur resapan, polder, dan penanaman pohon. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.